Mungkin di antara kita ada yang penasaran permulaan alam semesta diciptakan. Alam yang luasnya sejauh mata memandang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sosok manusia sebelum menciptakan alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang menempati bumi ini. Akan tetapi, sebelum Nabi Adam, ada sosok yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nur Nabi Muhammad SAW yang diciptakan dari cahaya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Pertama kali yang aku ciptakan adalah ruh Muhammad dari cahayaku. Maka dari sini juga kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mula-mula menciptakan Nur Muhammad SAW, yang kemudian dari Nur Muhammad inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ruh dan jasad manusia yang hidup di alam semesta hingga saat ini. Bermula dari Nur Muhammad inilah maka ruh manusia diciptakan, sedangkan jasad manusia diciptakan mengikut dari jasad Nabi Adam alaihissalam. Karena itu Nabi Muhammad SAW adalah nenek moyang ruh, sedangkan Nabi Adam alaihissalam adalah nenek moyang jasad manusia. Hakikat dari penciptaan Nabi Adam alaihissalam sendiri adalah berasal dari tanah. Tanah berasal dari air berasal dari angin berasal dari api, dan api itu sendiri berasal dari Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Sehingga pada prinsipnya, ruh manusia diciptakan berasal dari Nur Muhammad, di mana ruh yang mengandung Nur Muhammad ditiupkan kepada jasad yang juga mengandung Nur Muhammad, bertemu dan meleburkan kemudian ruh dan jasad yang berisikan Nur Muhammad ke dalam hakikat Nur Muhammad yang sebenarnya. Nur Nabi Muhammad adalah ruh yang termurni sebagai makhluk pertama yang menjadi asal seluruh makhluk. Hakikat penciptaan Nabi Muhammad SAW kemudian disebut Nur karena bersih dari segala kegelapan yang menghalangi. Hal ini sebagaimana yang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 15. Hakikat Nur Muhammad disebut juga akal karena beliau menemukan dan memahami segala sesuatu. Hakikat penciptaan Nur Muhammad disebut juga Al-Kalam atau pena karena Nabi Muhammad SAW menjadi sebab perpindahan ilmu, seperti halnya mata pena sebagai penoreh ilmu di hamparan alam huruf atau ilmu pengetahuan yang tertulis. Muhammad adalah nama bagi seluruh manusia di alam lahut. Alam lahut adalah negeri asal. Setelah 4000 tahun dari penciptaan Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menciptakan arsy dari Nur Muhammad. Begitu pula seluruh makhluk lainnya diciptakan dari Nur Muhammad. Kemudian ruh-ruh itu diturunkan ke alam yang terendah, maksudnya ke dalam jasad manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran Surah At-Tin ayat 5. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jasad-jasad manusia. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari bumi tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surah Thaha ayat 55. Setelah tercipta jasad-jasad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ruh di alam mulki tadi agar masuk ke dalam jasad-jasad itu, dan ruh pun masuk ke dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Quran Surah Al-Hijr ayat 29. Ruh yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang akan menempati alam semesta ini. Pada awalnya, alam semesta ini tidak mengenal perhitungan waktu hari, minggu, bulan, serta tahun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menciptakan matahari dan bulan yang dijadikan sebagai sumber perhitungan waktu. Hanya Zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta. Sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad sebagai awal mula alam semesta diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dan seluruh isinya tanpa bantuan dan tanpa menggunakan alat. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu, cukuplah Allah mengatakan, kun, jadilah. Maka jadilah seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Sesungguhnya urusannya, apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surah Yasin ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan proses terjadinya serta pembentukan terciptanya bumi dan langit. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu berpadu, lalu kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup di air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi, langit, dan isinya karena hendak menciptakan manusia yang pada mulanya berupa ruh. Setelah menciptakan ruh para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh para wali, selanjutnya ruh para manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh malaikat, ruh jin, ruh hewan, dan yang terakhir ruh tumbuh-tumbuhan. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nur Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk memandang pada nur-nur dari nabi-nabi lainnya. Cahaya Nur Muhammad melingkupi cahaya nabi-nabi lainnya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya." Seperti yang kita ketahui, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW yang lebih dulu diciptakan dari nabi dan rasul lainnya, juga manusia-manusia yang kini menempati bumi. Nah, sahabat beriman, Masya Allah, sungguh maha agung penciptaan Nur Nabi Muhammad. Mungkin kita berpikir bahwa Nabi Adam alaihissalam lah yang menjadi cikal bakal diciptakannya alam semesta. Ternyata, Nur Nabi Muhammad yang lebih dulu diciptakan. Wallahu a'lam bishawab.